Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 34 ayat 1-2. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak marah kepada orang tuanya karena selalu dibatasi dalam berbagai hal. Saat ia ingin naik motor ke sekolah, orang tuanya tidak mengizinkan karena ia belum cukup umur dan belum punya SIM. Ketika ia ingin main ke rumah temannya, orang tuanya menyuruhnya pulang sebelum jam 9 malam. Saat ia mau bermain game, dibatasi hanya 2 jam saja. Dan karena pembatasan-pembatasan itu, ia menjadi marah dan kesal kepada orang tuanya. Padahal sebenarnya batasan yang diberikan orang tuanya bertujuan untuk kebaikannya. Batasan terdengar seperti sesuatu yang menghalangi kebebasan kita. Namun jika kita memahaminya dari perspektif yang berbeda, kita akan menemukan bahwa batasan sebenarnya bertujuan untuk kebahagiaan, keamanan, dan kesuksesan dalam hidup kita. Dalam Bilangan 34 ayat 1-2 ini, kita membaca Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Di sini kita membaca tentang firman Tuhan yang menetapkan batas wilayah bagi bangsa Israel. Dan ini menjadi menarik karena rupanya janji Tuhan soal tanah Kanaan tidak unlimited, tapi ada batas-batasnya. Hal ini, saudara, memberikan pengertian yang dalam, yang membuka mata hati kita, bahwa dalam hidup ini, kita perlu mensyukuri dan menjalani hidup dalam batasan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kita seringkali ingin sesuatu yang tanpa batas, berkat yang tanpa batas, bisnis tanpa batas, harta kekayaan tanpa batas, dan berbagai hal lainnya yang tidak terbatas. Tapi ternyata hal-hal ini pada hakikatnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa selalu ada batasan dalam hidup kita yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita perlu bersyukur untuk menjalani hidup dalam batasan-batasan itu. Kalau pekerjaan atau usaha kita hanya di bidang makanan, bersyukurlah dan tekuni itu. Jangan serakah ingin menguasai semua bidang lainnya, kecuali hal itu memang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan. Dalam hubungan pernikahan, istri atau suami terbatas, cuma hanya boleh satu saja. Jangan ingin lebih, saudara. Dalam pergaulan, ada batasan-batasan dan nilai-nilai yang harus kita turuti. Dan dalam berbagai hal, kita perlu menyadari akan adanya batasan yang dari Tuhan, dan kita perlu menjalaninya
dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Beberapa alasan mengapa Tuhan memberikan batasan-batasan dalam berbagai aspek hidup kita adalah: yang pertama, agar kita terhindar dari masalah. Saat kita hidup dalam batasan, kita terhindar dari berbagai resiko dan masalah yang tidak perlu, dan kita mengambil jalur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, agar kita fokus pada tujuan hidup yang jelas. Hidup dalam batasan membantu kita untuk menemukan fokus dan tujuan hidup yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Kita jadi lebih mengerti apa hal-hal yang penting dan yang tidak penting dalam hidup kita. Dan kita tidak terjebak dalam pusaran, keputusan, dan hal-hal yang tidak jelas dan tidak bermanfaat bagi kita. Yang ketiga, agar kita selalu ada dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Tujuan dari batasan yang Tuhan berikan bukan untuk keburukan, bukan untuk sesuatu yang tidak baik, tapi untuk kebaikan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk hidup dalam batasan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita dan menjalaninya dengan hati yang bersyukur dan berbahagia. Sadarilah bahwa batasan-batasan yang diberikan Tuhan bertujuan agar saudara dan saya mengalami yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang membuka mata rohani kami, memberikan kami pengertian bahwa dalam hidup ini kami perlu selalu bersyukur dan menjalani hidup ini dalam batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Kami bersyukur untuk pengertian yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat memahami maksud kehendak Tuhan yang baik lewat batasan-batasan yang Tuhan tetapkan. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur dan menjalani hidup ini dengan sukacita dalam batasan yang Tuhan berikan bagi kami. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, agar kehidupan kami selalu ada dalam kebenaran-Mu, ada dalam koridor firman-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam masalah pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, serta menyediakan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan penuhi kami selalu dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar sikap dan tindakan hidup kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud
lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu.